الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Yang saya muliakan Ibu Katrin Adiani Swasono selaku Direktur Utama PT Garis Lurus, yang saya hormati seluruh kepala cabang Garis Lurus ya dari beberapa wilayah di negeri kita, yang semoga Allah berikan sehat walafiat insyaallah taala. Yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Garis Lurus Travel, yang insyaallah kita akan sama-sama menunaikan ibadah haji furoda kita tahun ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tim Garis Lurus dan juga rekan-rekan semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada pagi hari ini kita kembali untuk sama-sama ya mengkaji bersama dan sama-sama juga kita ya untuk ya banyak barangkali berdiskusi kembali, karena kalau dalam kajian manasik yang online waktu terbatas, barangkali Bapak dan Ibu sekalian dengan offline ini insya Allah dengan bertatap muka kita masih ya banyak waktu ya, insya Allah bisa kita saling diskusi hal-hal yang terkait dengan fikih haji kita. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Katrin tentang pelaksanaan ibadah haji, kita dihadapkan dengan 4 juta lebih ya, jamaah haji yang luar biasa setiap tahun memenuhi kota suci, yang tentunya dengan latar belakang mazhab yang beragam pula ya. Bahkan barangkali kalau yang kita kenal ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di luaran sana juga mazhab banyak sekali sebenarnya. Cuman yang dikenal itu hanya 4 kan gitu ya.
Di antaranya misalkan mazhab Zohiri, misalkan mazhab Al-Laisi, dan lain-lain yang begitu banyak. Ya, sehingga di sana juga kita perlu untuk membuka hati kita selapang-lapangnya untuk bisa melihat ya berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi yang pasti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah berbeda satu sama lainnya jika kita memahaminya insya Allah dengan pemahaman yang benar yang dicontohkan atau diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang insya Allah wa ta'ala sangat gamblang, sangat jelas di dalam kitab-kitab para ulama kita. Ya, semoga kita semua dengan manasik fikih haji kita ya kita semakin jelas dan semakin mudah untuk sama-sama bisa kita pelajari. Baik. Dalam beribadah haji dibutuhkan ya untuk fikihnya. Fikih itu artinya pemahaman. Ya, jadi fiqhul hajj al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu adalah paham, gitu ya. Secara bahasa al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu artinya faham. Dari sisi keilmuan itu biasanya dari ilmu dibutuhkan dua. Pertama adalah al-hifdzu, yaitu menghafal. Yang kedua al-fahmu, yaitu memahami. Itu ilmu kalau hanya faham tapi tidak dihafal memang kurang manfaatnya, gitu ya. Ilmu kalau faham betul tapi kurang ya kurang hafal. Misalnya contoh misalkan urutan tawaf atau urutan umroh misalkan, gitu ya. Apa saja sih urutan umroh itu, gitu. Kita faham tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah, gitu. Sa'i ya dari Safa ke Marwah, gitu kan. Itu faham betul itu caranya seperti apa. Tapi ketika nggak hafal urutannya, orang kan masuk Masjidil Haram langsung sa'i aja deh. Kayaknya sa'i lagi kosong tuh Safa dan Marwah, gitu kan. Tawafnya dibelakangin kan nggak benar juga berarti, gitu ya. Jadi ada al-hifdzu, menghafal ya, dan ada al-fahmu, menghafal urutan, menghafal rukun, menghafal wajib atau sunnah-sunnah dan lainnya. Nah itu al-fiqhu ini bagian yang kedua yang sangat penting ya dalam kita memahami sebuah keilmuan. Dan dalam hal ini yang ingin kita pelajari itu adalah tentang haji. Ya, haji itu sengaja kita menunaikan ibadah-ibadah khusus di tempat yang khusus, dipenuhi syarat dan rukunnya. Ya, yaitu tempat khususnya itu adalah kota suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Di dalamnya nanti ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah dan lainnya. Ya, itu tempatnya khusus, waktunya juga khusus. Ya, haji itu akan dimulai tanggal 8. Ya, akan dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Lantas sekarang ini kan banyak orang sudah pada datang semua, gitu ya. Kloter pertama sudah pada berangkat sepekan yang lalu, sudah memenuhi ini. Ya, di Masjidil Haram ini kok waktunya lama, padahal 8 Dzulhijjahnya masih lama. Nah ini karena ibadah haji ini bisa diawali dengan umroh terlebih dahulu, seperti yang disebut dengan haji tamattu. Nah, kita akan menunaikan insya Allah haji tamattu. Nah, haji tamattu itu adalah haji yang diiringi dengan diawali dengan umroh, lalu kemudian nanti dilanjutkan kembali dengan haji tamattu dengan 2 kain ihram yang sudah sempat kita lepas, gitu ya. Tidak nyambung. Kalau ihramnya kita nyambung itu namanya qiran. Ya, haji qiran. Kalau hanya haji saja tidak ada umroh itu namanya ifrad, gitu ya. Jadi haji itu ada 3 macam. Bagi mereka yang barangkali waktunya sangat terbatas, datang ke Mekah itu hanya untuk haji saja. Ya, saya mau haji saja tidak umroh, gitu ya. Berarti itu namanya haji ifrad. Ifrad itu menyendirikan. Ya, menyendirikan itu namanya ifrad. Itu. Artinya menyendirikan itu ya hanya untuk umroh, untuk haji saja, gitu ya. Hanya haji saja. Itu ifrad. Waktunya kapan? Dia bisa saja tanggal 9 dan tanggal 10, 2 hari, gitu.
kok bisa hanya 2 hari saja gitu ya, karena itu intinya. Inti haji itu kan tanggal 9 itu wukuf di Arafah, lalu kemudian tanggal 10 itu tawaf ifadah, sa'i, tahallul, lontar jumroh akobah kan gitu. Kok nggak mabit di Mina tanggal 11, 12? Bisa diwakili Ustaz, nah gitu. Itu biasanya kalau pejabat, kalau presiden, kalau menteri, urusan di negara aja jauh lebih banyak. Yang diurusi adalah negara yang sebesar itu gitu. Sehingga kalau haji sampai 40 hari, siapa yang akan ngurusi negara kan gitu ya. Atau seperti kita sampai 21, 23 hari. Sehingga itu namanya haji ifrat. Nah, haji ifrat itu tidak perlu pakai hewan al-hadyu, ya nggak perlu, karena cuma haji saja gitu. Nah, adapun kalau haji qiron kita bisa nggak Ustaz? Jamaah furoda garis lurus haji qiron boleh, ya. Yaitu misalkan tanggal 9 kan kita berangkat ya, tanggal 9 itu berangkat, tanggal 10 itu kita itu sudah ihramnya di Yalamlam di atas pesawat ya, terus sampai nanti kita menunaikan ibadah umroh tanggal 10 itu selesai, jangan buka kain ihramnya. Ya, artinya jangan bertahalul di situ gitu ya. Jadi terus saja sambung, pokoknya tawaf kemudian sa'i nyambung tuh terus sampai tanggal 8. Mandi boleh nggak? Ya boleh gitu, tapi tetap pakai kain ihram terus. Nah ini biasanya yang agak protes bapak-bapak gitu ya. Karena berat itu ya, berat ya, jadi sepekan pakai pakaian ihram terus kan berat. Akhirnya Rasul ya, yaitu Rasulun Muhda, Rasulur Rahmah, Rasul yang penuh kasih sayang kepada umatnya, diberikan itu kemudahan bagi kita. Haji tamatu tanggal 10 kita sudah menunaikan ibadah umroh selesai gitu ya. Nanti kemudian udah lepas lagi pakaian-pakaian ihram, mau dicuci gitu, kita berpakaian-pakaian jahit lagi gitu ya. Terus nanti tanggal 8 mulai kita berihram kembali. Nah, karena kita bisa menikmati bebasnya gitu ya, karena orang kan kalau pakai pakaian ihram itu terbatas banget, jalannya juga diatur ya, jalannya nggak bisa ngebut gitu ya kalau pakai pakaian ihram mah gitu. Jadi jalannya santai ya, takut lepas dan segala macamnya gitu. Pada akhirnya kemudian apa, kayak merasa bebas kita kalau sudah pakai pakaian berjahit kembali. Dan masih ada waktu misalkan 1 pekan atau 5 hari misalkan ya, dari tanggal berapa tuh, tanggal 10 gitu ya, mungkin 5 harian sampai menunggu ke tanggal 8 Zulhijjah. Kita boleh berganti pakai pakaian berjahit. Nah itu kita menikmati, itu namanya tamatta'a ya tamatta'u. Maka hajinya disebut haji tamattu. Larangan-larangan ihram semuanya boleh kembali kalau kita sudah menunaikan ibadah umrah tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian daripada kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kita akan masuk kepada fikih haji yang pertama insyaallah ya. Baik. Bahwa haji ini adalah perintah yang sudah diwajibkan. Setiap kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang menyahut panggilannya dengan segera, dengan sungguh-sungguh atau tidak. Itulah letak daripada setiap keimanan seorang muslim. Ketika Allah perintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, mengerjakan haji itu adalah kewajiban. Kewajiban manusia secara umum. Ya, kewajiban manusia. Ya. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ada kalimat al-istita'ah, man istata'a. Man istata'a itu bagi siapa yang mampu. Para ulama secara khusus ya berbeda pandangan tentang man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Tapi secara umum pertama adalah istita'ah dari sisi pembiayaan, nafkah gitu ya. Karena beribadah haji tentunya butuh biaya bagi kitanya yang berangkat ya, untuk biaya tersebut, bagi nafkah kebutuhan kita juga di sana, keseharian kita, dan juga nafkah untuk keluarga yang ditinggal ya, untuk keluarga yang ditinggal. Nah itu
bahasanya adalah istitoah, kemampuan di situ. Istitoah yang kedua sebagai tambahan yang lainnya itu adalah kesehatan fisik kita, kemudian keamanan dalam perjalanan, ya itu makna dari istitoah. Man istata'a ilaihi sabila. Ya kalau mereka misalkan biaya ada, tapi dalam keadaan sakit, berarti tidak ada istitoah atau belum sampai istitoahnya di situ. Ya, misalkan kemudian biaya ada, badan sehat, tapi ternyata keamanan tidak nyaman. Misalkan contoh gitu ya, la qadarullah ya, misalkan perjalanannya itu misalkan Arab Saudi sedang banyak ancaman-ancaman dari negara, dari musuh-musuh misalkan. Ya karena kan kita tahu bahwa saat ini juga kita mendapati masih ada agresi Yahudi di saudara kita Palestina dan lain-lainnya. Ya, misalkan itu salah satu contoh. Ya, nah itu juga berarti istitoahnya saat itu tidak ada. Atau pada saat seperti kemarin kita, ya semuanya aman-aman saja, tapi ternyata tidak aman dari COVID misalkan. Ya, maka kemarin kita pun tidak melaksanakan hal itu. Gitu. Nah ini tidak istitoah. Ya. Jadi kalimat man istata'a ilaihi sabila ini secara umum demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kalau sudah datang kewajiban kepada kita, tunaikan ibadah haji dan umrah kita itu secara sempurna. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah kita semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memerintahkan kita, Allah yang akan menjaga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita, tidak perlu khawatir. Orang yang menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah secara sempurna, maka insya Allah akan penuhi segala hajat hidup kita. Nah, kenapa? Untuk menjadi sempurna ini ada 4 syarat. 4 syarat agar kita, ibadah kita ini sempurna. Ya, yang pertama ikhlas. Itu udah pasti. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kalimatnya lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah gitu. Itu ikhlas. Ikhlas itu ya niat dan maksud kita menunaikan ibadah haji ini betul-betul ya Allah, aku ingin memenuhi panggilan-Mu yang Kau telah panggil, walillahi 'alan nas. Aku penuhi panggilan-Mu ini lillah, karena Engkau ya Allah. Ya. Maka itu yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap hanya apa yang ada di sisi Allah. Berharap pahalanya, berharap gugurnya dosa-dosa kita. Ya, berharap kita ini terlahir kembali seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Ya, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya yang terbaik kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berharap kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita dijaga, rizki kita dipenuhi, hajat hidup kita dipenuhi, ya, kita diberikan husnul khotimah ketika menghadap Allah, kita diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, terus sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan segala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna lillah. Tapi kalau kita sampai beribadah meleset tidak karena Allah, nah inilah berkurang. Ya, berkurang kesempurnaannya, bahkan berkurang juga pahala dari setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak lillahnya itu karena sampai ada kesyirikan di dalamnya, nah itu yang lebih bahaya lagi. Yang kedua itu adalah ittiba kita kepada Rasul. Ya, sempurnanya ibadah kita itu ketika kita memang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu secara sempurna, betul-betul kita mengikuti. Ya. Artinya jangan meleset dari manasiknya Rasul kan gitu. Jangan sampai kita mencoba untuk apa? Membikin sendiri kan gitu ya. Membikin sendiri. Jadi betul-betul ketika kita
ingin menunaikan ibadah haji ini ittiba kepada Rasul, karena Rasul yang memerintahkan, lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian itu dariku, ya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Ya, Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, itulah tertera di dalam hadis-hadis yang ada. Ketika itu tertera di dalam hadis-hadis yang ada, ya kita baca. Kita fahami bagaimana para ulama menjelaskan hal demikian. Nah, itu yang disebut dengan ittiba. Kalau kita nggak bisa semuanya, bagaimana gitu ya? Nah, ittiba kepada Rasul ini ada pada dua hal. Yang pertama dari sisi ibadah, itu wajib secara mutlak. Yang kedua, ittiba kepada Rasul itu dari sisi yang sifatnya itu tradisi, kebiasaan, ya, tidak masuk ke dalam ibadah. Misal contoh begini, contoh ya, menyembelih hewan al-hadyu itu kan ibadah ya Pak. Ya Bu ya, itu kan menyembelih hewan al-hadyu itu ibadah. Yang disembelih itu kan bisa unta, bisa kerbau, bisa juga kambing, gitu ya. Ketika kita menyembelih kambing itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyembelih kambing itu di Mina, di dekat tempat ya di mana Rasul tendanya di situ. Lalu kemudian kita sembelih hewannya di situ juga gitu. Lah kalau sekarang itu dilakukan oleh kita, terus gimana gitu? Ya kan? Apakah makna kemudian Rasul saat itu menyembelih hewan al-hadyu itu di samping tendanya Rasul, diikuti oleh para sahabat seperti itu? Lalu kita sekarang tenda kita ini di sini, lalu kemudian di sampingnya harus disediain tempat untuk menyembelih. Lalu kita ingat Rasul itu habis menyembelih hewan al-hadyu, itu dagingnya itu di sebagian itu dijemur di batu-batu yang ada, lalu kemudian dimakan. Ya, entah dibakar, entah apa gitu. Kalau sekarang di samping tenda semuanya kita acar bakar-bakaran di sana, kira-kira masalah enggak gitu ya? 4 juta tenda itu di samping kanan kirinya semuanya bakar-bakaran. Gitu. Apa kata nanti di dunia gitu, ini kok tenda bakar-bakaran semua gitu. Ini akan jadi masalah. Makanya sekarang dengan teknologi yang ada, itu ada slaughter khusus di sana gitu kan. Semua kambing digiring sana semua dengan teknologi yang canggih, disembelih. Ya, mengenai ada satu jagal yang beleh bisa 1 jam 200 ekor kambing ya, itu kan udah keahliannya. Ya, di kita 1 jam mungkin 5 udah capek gitu ya. Di sana kami 1 orang Pak nyembelih 1 ekor kambing itu 100 ekor kambing dimasukin ke dalam 1 ruangan. Ini kambing sebesar ruangan sepenuh 1 ruangan ini nyembelih cuma 1 orang. Ya kita nggak usah pakai kaki apa kan gitu loh. Bismillah, udah gitu. Terus seperti itu. Kenapa? Karena 4 juta. Sekarang itu 4 juta ekor kambing disembelih dalam 1 waktu. Bisa bayangkan. Kalau itu tadi ya, al-hadyunya betul ibadah, tapi misalkan menggunakan teknologi, lalu masalah tempat dan mana, ini kan ittiba yang pada tradisi yang ada. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini gitu. Tapi hewan yang disembelihnya betul itu gitu. Caranya tetap itu. Nah, itu namanya ittiba. Jadi ittiba itu karena sekarang orang ini banyak yang mengatakan begini gitu. Udah kalau mau ittiba kepada Rasul, ya udah berangkat dari dari Jakarta semuanya pakai unta gitu. Tidak perlu pakai pesawat, ya bukan itu gitu ya. Itu kan pada sesuatu teknologi. Islam tidak pernah bertentangan dengan perkara itu. Contoh lagi misalkan tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Bermula itu dari Rukun Hajar Aswad, nanti kemudian muterin Ka'bah sampai di Rukun Yamani berhenti, lalu kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai di Rukun Hajar Aswad lagi. Ya kan? Nah, 3 putaran pertama lari-lari kecil yang bapak-bapak, yang ibu-ibu jalan biasa misal. Rasul pernah ya tawaf itu menggunakan kendaraan. Ya, unta di situ. Pernah juga Rasul itu ya dengan kudanya atau dengan keledainya. Nah, kalau sekarang itu dijalanin tawaf ittiba dengan Rasul,
yang dimaksudkan plus dengan kendaraannya seperti itu, orang sekarang gak bakalan bisa tawaf. Melihat kepala unta aja udah takut gitu, ya kan? Undak semuanya, unta masuk ke Masjidil Haram semua, lalu semua naik di atas unta gitu kan, gak bisa. Tapi tawafnya kan tetap itu, mengelilingi Ka'bahnya, bukan mengelilingi Masjidil Haramnya kan gitu, mengelilingi apa? Ka'bah. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan ittiba. Ittiba kita itu pada perkara ibadah, ya, yang pertama. Tapi kalau dalam perkara misalkan kita mampu melakukannya itu seperti yang Rasulullah lakukan, maka itu dipersilahkan. Contoh misalkan Rasul habis lontar jumroh Aqobah menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf itu jalan kaki. Jalan kaki. Kalau kita mampu ya jalan kaki, karena memang tidak ada kendaraan. Taksi susah kan gitu ya. Ya sudah, kita ittiba Rasul juga deh, jalan kaki. Berapa jarak Ustadz? Ya kurang lebih kalau dari Mina sampai ke Masjidil Haram itu, saya pernah Haji Foroda tahun 2016, 2017, 2018, 2019 itu jalan kaki kurang lebih ya 12 kilo. 12 kilo jalan kaki. Nah, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu semangat gak? Semangat gitu ya. Kuat gak? Kuat Ustaz. Ayo bismillah. Bismillah. Baru 3 kilo. Ustaz, gimana Ustaz? Ya mau balik lagi udah tanggung, ya kan? Balik lagi udah gak bisa. Saya bilang terus lanjutkan. 2 kilo berhenti lagi, 2 kilo berhenti lagi. Masalahnya kalau udah masuk Masjidil Haram itu bukan mau istirahat, harus tawaf dalam keadaan 12 kilo kita jalan kaki, nyampe di sana bukan mau santai-santai, mau tawaf. Tawafnya juga padat. Habis tawaf selesai, mau sa'inya juga padat. Nah, itulah haji. Maka yang pernah saya sampaikan, masyaqqatul hajj, kesulitan haji itu luar biasa. Sebanding dengan nilai jihad. Ya, bahkan jihadnya wanita itu ya haji itu gitu ya. Gimana kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya kan? Ya. Untuk itulah salah satu kenapa Rasulullah memberikan kemudahan. Pada tanggal 10 itu boleh memilih siapa yang mau ke Mina dulu, lakukan jumroh Aqobah. Nanti hewan al-hadyu itu di sana dipotong, lalu kemudian tahallul. Kalau misalkan kita kuat pada hari itu, mau langsung kita ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk untuk tawaf ifadah dan sa'i, itu alhamdulillah sekalian capek pada tanggal 10 selesai. Itu berarti sudah tahallul kubra namanya. Ya. Tapi kalau misalkan ada jamaah haji yang lain, ya, saya mau ke Mekah dulu misalkan, ini travel lain, misalkan saya mau ke Mekah dulu deh, habis dari Musdalifah gitu ya, pagi harinya langsung kemudian ke Masjidil Haram dulu untuk tawaf ifadah dan sa'i. Itu pun sama. Kalau mau tahallul kubra, dia harus segera sebelum terbenam matahari itu harus lontar jumroh Aqobah, karena jumroh Aqobah ini terbatas. Maka kita insya Allah ta'ala yang paling utama itu nanti tanggal 10 itu adalah ke Mina terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Dari terbit matahari hanya sampai terbenam matahari itu tanggal 10. Sedangkan tawaf ifadah itu bisa diakhirkan. Ya, bisa diakhirkan sampai tanggal 11 kah, 12 kah, 13 gitu masa hari tasyrik, atau kita ngambil misalkan nafarsani lalu kemudian kita bisa ke sana gitu, itu boleh-boleh saja seperti itu. Meskipun kita nanti namanya belum tahallul kubra, tetap ada menjaga ya larangan-larangan ihram meskipun sudah berpakaian berjahit. Ya. Nah, ini di antara fikih ya. Jadi yang kedua tadi kita masih menjelaskan bahwa lillah di situ gitu ya, untuk sempurnanya atimu di situ, sempurnakanlah. Makna sempurna yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua itu adalah ittiba. Yang ketiga ini penting. Yang ketiga itu
bahwa perintah itu membutuhkan waktu segera untuk ditunaikan. Ya, kalimat wa atimmu dan sempurnakanlah itu membutuhkan kita, ayo kita segera menunaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalaupun misalkan ada toleransi mundur sehari 2 hari, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa melakukannya di awal, seperti misalkan kita bagi wanita misalkan sholat sudah mendengarkan azan. Bagaimana? Ya kalau kita mau sempurna sholatnya itu pas azan dengar, lalu kemudian kita ambil air wudhu, lalu kemudian kita sholat sunnah, lalu kemudian kita misalkan sholat wajibnya. Boleh nggak Ustaz ditunda sejam 2 jam, masakan tanggung atau cucian tanggung? Ya boleh, tapi tidak sempurna. Sempurna itu membutuhkan al-musara'ah. Maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah. Maka berdasarkan surah Ali Imran ayat 133 ini menjelaskan kepada kita bahwa sempurnanya haji dan umrah kita itu harus dilakukan dengan apa? Bersegera, gitu. Ya, bersegera. Itu yang ketiga. Yang keempat, sempurnanya kalimat wa atimmu di sini. Yang keempat itu kata para ulama yaitu jalani ibadah dengan sekuat mungkin. Ya. Khudhi al-kitaba bil quwwah, kata Allah perintah kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Ya. Lakukan apa yang ada di dalam kitab tersebut, diamalkan tersebut itu dengan kekuatan kita. Artinya selagi kita masih semangat beribadah, lakukan. Gitu ya. Saya kira kita pernah merasakan keadaan yang sama. Misalkan sholat tepat pada waktu itu kan terasa ringan. Tapi ketika sudah mundur 1 jam 2 jam akan ada terasa berat gitu. Padahal rokaatnya sama. Ya kan? Sholat isya misalkan, ketika dengar azan sholat isya, kita datang ke masjid, kita sholat kan semangat tuh. Masih inilah gitu ya. Tapi ketika misalkan tertunda dulu, nanti aja jam 9 malam gitu ya. Apalagi udah duduk, udah ngopi, udah apa, itu meskipun mata melek tetap aja berat. Gitu. Maka khudil kitaba bil quwwah itu dipersyaratkan oleh para ulama itu sebagai syarat sempurnanya amal kita. Jadi kalau kita mau beramal secara sempurna itu lakukan 4 hal. Pertama, ikhlas karena Allah, ittiba kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, segera kita melakukannya. Yang keempat, lakukan dengan segenap kemampuan kita. Nah ini insya Allah ya. Jadi inilah ibadah haji dan inilah ibadah umrah yang harus kita lakukan dengan dalil yang ada. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalil yang kedua, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Baik, lanjut kemudian. Nah, persiapan sebelum kita menunaikan ibadah haji ini insyaallah. Ya, persiapan tadi ya, persiapan hati kita, ya, persiapan mental kita untuk menjadi tamu Allah. Ya. Karena itu yang paling utama ya. Jadi kalau kita akan bertamu kepada orang yang sangat kita hormati kan pasti ada persiapan-persiapan tertentu. Ya, sekarang kita mau menjadi tamu Allah. Allah yang memanggil kita. Al-Hujjaj ya wal mu'tamirun wafdullah. Para jemaah haji dan para orang-orang menunaikan ibadah umrah itu wafdullah. Itu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita ini akan menjadi tamu Allah, maka persiapannya juga harus matang. Ya. Persiapan apa saja? Ya, pertama itu adalah hati kita. Kita jaga untuk tidak menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tidak menyakiti Allah maksudnya apa? Ya jangan melenceng niatnya. Ya jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melenceng dari tuntunan Rasulullah tentang bimbingan ibadah haji ini. Ya, itu bahwa persiapan hati. Ya, persiapan hati, persiapan mental, persiapan fisik.
Ya, bahkan kita saat ini beberapa hari ini boleh sebelum berangkat ya olahraga ringan, jalan gitu ya. Karena Ustadz, apa benar Ustadz kita ini akan jalan 3 kilo, 4 kilo? Saya katakan pasti. Nah, gitu. Saya nggak perlu ragu-ragu, saya mengatakan pasti gitu ya. Gini Pak, jangan terkecoh dengan informasi bahwa haji furoda itu lontar jumrohnya dekat sekali. Seperti haji plus. Tahun-tahun sebelumnya memang betul. Haji furoda itu bisa membeli tendanya haji plus. Di upgrade katanya gitu kan. Sehingga angka dari mulai 100 atau misalnya 90 sekian sampai 100 gitu ya, maktabnya itu diisi separuhnya oleh jamaah plus, separuhnya oleh apa? Oleh furoda. Itu sebenarnya bukan tempat kita. Tempat kita itu sudah disediakan oleh kerajaan, oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Ini maktab haji furoda di sini gitu ya. Itu sudah ada maktabnya sekian sudah ada. Itu kita di situ. Haknya kita itu di situ. Kalau kita ngambil jatahnya haji plus itu gitu ya, itu ada antrian nanti 5 tahun. Karena orang haji plus itu tahun lalu sampai marah-marah. Mereka yang punya hak, punya tempat di situ tidur sampai di depan toilet gitu. Kenapa? Karena banyak diisi oleh apa? Ya, oleh haji furoda juga. Kenapa haji furoda bisa masuk ke situ? Ya kadang-kadang kitanya nggak menyadari bahwa itu bukan tempat kita sebenarnya. Gitu. Jadi ya sebaiknya kita tetap fokus kepada apa yang menjadi jatah kita. Jalannya jauh, ya memang begitu. Kita boleh jalan jauh, tapi kan cuma berapa hari, Pak. Mereka haji plus itu dekat, nunggunya 5 tahun. Ya. Haji reguler jauh, atau haji reguler malah lebih dahsyat lagi tuh. Udah jauh nunggunya 10 tahun, 15 tahun. Perjuangan yang luar biasa, ya kan? 25 tahun Makassar. Bahkan 25 tahun Makassar, Allahu Akbar. Ya kan? Luar biasa. Udah gitu tempatnya jauh. Ya kan? Itu perjalanan yang luar biasa. Usia 50 daftar, 75 tahun baru daftar. Baru berangkat. Ya. Jadi kita misalkan haji furoda, nikmati dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita berada di tempat di situ, 3 kilo jalan berangkat menuju untuk lontar jumroh, balik lagi 3 kilo, nggak ada istirahat. Berarti 6 kilo. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. 3 kilo tuh, mau berhenti dulu situ. Ya haji, diusir-usir sama polisi, sama askari. Bukan ngusir sebenarnya, mengatur jalan. Kadang-kadang kitanya nggak paham juga, atau pembimbingnya nggak mengingatkan. Sampai lisan kita, mau haji aja kok dipersulit begini. Bukan dipersulit. Kalau semua orang itu berdiri di samping tuh semuanya di tembok-tembok itu gitu loh. Itu semua orang nggak bakalan bisa jalan di situ. Nah itu membahayakan keselamatan kaum muslimin yang lain. Maka sudah jalan aja, perlahan terus jalan gitu ya. Gitu. Bahkan kadang-kadang sudah jalan santai pun di sana kelihatan dari askari itu gitu ya. Tentara yang jaga itu. Jalannya cepat, harus cepat. Kalau orang Indonesia kan mudah pakai bahasa Indonesia, dia hafal dia itu. Ya. Ayo cepat jalan, jangan berhenti gitu ya. Itu kenapa? Karena untuk menjaga jangan sampai terjadi penumpukan di tempat tersebut dan itu menjadi musibah Mina yang kesekian kali. Nah itulah harus kita jaga bahwa Arab Saudi sudah mengatur itu luar biasa. Itu yang harus kita nikmati gitu ya. Jadi 3 kilo bismillah aja. Yang muda ngerem, yang tua sedikit ya semangat, kan begitu gitu. Jangan yang nanti saya ngerepot pembimbing. Ngikuti yang muda, kata ninggalin yang tua, ngikuti yang tua, nggak peduli sama yang muda. Nah itu yang susah, ya kan? Jadi yang muda harus bisa ngerem, di kakinya ada rem sedikit gitu. Itu kadang-kadang saya begitu juga. Saya udah jalan, Pak, jangan cepat-cepat gitu ya. Sampai saya teriak juga gitu. Oh, ini jalannya cepat, semangat kan gitu. Apalagi kalau bertemu dengan dengan jamaah haji Cina yang muda-muda.
Itu yang kayak tentara tuh mereka semua 40 orang. Mereka kadang-kadang begitu. Loh, kita ke bawah juga mau lari juga itu. Gitu. Seperti itu. Nah, ini juga harus kita jaga, gitu ya. Jadi apa dari yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan mental kita harus kuat. Tidak ada ceritanya meraih surga itu dengan santai-santai, itu nggak ada. Nah, gitu, ya kan? Surga itu diraih dengan semangat, surga itu diraih dengan segenap kekuatan kita. Terus kalau ikhlas itu mudah, insya Allah. Ya, lisan kita ngelihat polisi, senyumin aja polisi. Pasti polisi ketika disenyumin itu dia punya air yang dingin disemprotkan sama kita, Pak. Kepala kita panas gitu ya. Seneng dia pegang kepala kita disemprotin, dia jadi adem gitu kan. Justru kalau kita marah gitu ya, itu sama dia bisa ditarik ininya sama kita tuh, sama dia tuh. Kadang-kadang ID card kitanya itu gitu, karena mata kita nggak sopan dianggap oleh dia gitu. Itu dia terus difoto gitu kan, kita difoto aja udah takut. Padahal kadang-kadang cuman bikin terapi saja sama kita gitu kan. Tapi kita nggak perlu begitu, karena kita sedang menunaikan ibadah haji, gitu ya. Persiapan mental, persiapan nafkah tadi, harta, persiapan ilmu, persiapan doa, zikir gitu ya. Itu diperbanyak. Nah, saat ini katanya ada saya ngelihat ada video-video ya di di YouTube atau apa. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, video haji umroh jangan mempersulit diri. Kalau tawaf kita cuma keliling saja, nggak bisa doa pun nggak apa-apa, sah tawafnya. Ya nggak begitu juga gitu ya. Tetap juga butuh doa, butuh zikir, harus kita siapkan. Gitu. Ya minimal kalaupun harus ngelihat buku itu sudah dibaca duluan gitu ya. Berulang-ulang saat ini. Nggak hafal Ustaz, iya, tapi minimal lisan kita udah terbiasa. Jangan sampai kita ngelihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Allahumma-nya lama banget gitu. Anta gitu. Kenapa? Karena baru dibuka pada saat itu bukunya. Bahkan plastiknya baru dibuka sebelum masuk Masjidil Haram. Terlalu. Ya kan? Jadi kalaupun kita ada buku tersebut itu dibaca itu, sekarang diulang-ulang baca. Hatta kita tidak hafal, nanti lisan kita sudah terbiasa. Kita ngelihat ini, kita baca ini. Gitu. Ya, siapkan doa, buku doa di bawah. Nanti kita banyak ketika di tenda di Mina, kita juga harus punya stok doa yang banyak, zikir yang banyak, gitu ya. Pada saat kita di Arafah, pada saat kita mungkin ya di perjalanan kita, ini persiapan doa dan zikir ini juga yang harus kita siapkan. Ya, dikatakan bahwa orang yang baik itu yang lisannya itu rotban bizikrillah, lisannya itu dia basah terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini saya kira definisi haji itu sudah ya. Haji itu ya melaksanakan ibadah untuk Allah dengan menyengajakan diri ke Baitullahil Haram di Mekah. Ya, haji tidak sah kecuali di Mekah gitu ya. Tidak di negara lain gitu. Ya, ada tawaf, ada ini dan yang lainnya. Hukum berhaji itu kewajiban seumur hidup sekali. Ya. Kalaupun misalkan mengulang kedua kali, ketiga kali, itu boleh hukumnya. Ya, disunnahkan pada kita. Ya. Yang paling utama bahwa haji itu adalah kita menunaikan rukun Islam. Itu yang pasti, karena rukun Islam itu rukun. Berarti memang harus Ya, harus betul-betul ditunaikan oleh kita. Sebagaimana kita menunaikan sholat, zakat, puasa, ya, begitu juga haji, gitu ya. Haji itu keutamaan ya kita sudah menunaikan rukun Islamnya. Pahalanya insya Allah surga, menghilangkan kemiskinan insya Allah, menghilangkan dosa gitu ya. Nah, kita menjadi tamu Allah dan itu jihadnya kaum wanita tadi. Nah, ini keutamaan. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita haji itu kenali pertama ada rukun-rukunnya, ya, kenali juga itu ada sunnah-sunnahnya, kenali juga ada kewajiban-kewajibannya.
Ada 3. Mengenali rukun haji, mengenali wajibul haj, wajib haji, yang ketiga sunnah. Kenapa kita mesti memahami ini? Agar kita tidak salah gitu ya. Tidak salah menduga, tidak kemudian menjudge orang lain hajinya nggak sah dan lain-lain. Contoh misalkan begini, bahwa mabit di Mina itu pada tanggal 8 Tarwiyah itu sunnah. Ya, itu ada merupakan sunnah. Tapi wukuf di Arafah ya itu rukun. Ya kan? Mabit di Muzdalifah itu sebagian berpendapat yang besar itu, yang kuat itu ada min wajibatil haj, kewajiban menggunakan ibadah haji. Ya kan? Tawaf ifadah itu rukun. Gitu. Itu kan harus diketahui. Ketika ada jamaah kita misalkan contoh gitu ya, tidak bisa mabit di Mina tanggal 8, itu jangan kemudian dianggap itu hajinya ya nggak sah gitu ya. Itu salah satu contoh, sehingga apa? Tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan kita yang kemudian satu sama lain itu saling apa? Ya, saling menyakiti dan lain. Padahal misalkan haji reguler yang mereka tidak pernah mabit di Mina pada tanggal 8, itu juga sebagian besar mereka bukan karena kuasanya mereka. Mereka juga ingin tanggal 8 itu bisa mabit di Mina. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Dari mana tidak memungkinkannya? Faktor kendaraan itu juga sulit. Faktor usia lansia yang begitu banyaknya juga itu membuat kerepotan. Ya, kalau dijajarkan misalkan Mina dari Masjidil Haram atau dari hotel yang ada di sekitar itu mobil kalau jajar itu Pak, dari mulai dekat Masjidil Haram sampai Mina itu nyambung, nggak bisa berjalan itu mobil. Tapi kalau jajarannya itu sampai terus ke Arafah, itu masih ada jalan dia mobil, masih ada 2 meter jalan, 2 meter jalan gitu. Karena memang Masjidil Haram dengan Mina itu lebih dekat. Nah, 200.000 jamaah reguler kita saja gitu ya. Itu kalau satu mobil itu 50, berarti kan tinggal dibagi aja 200.000 dibagi 50. Berapa ratus mobil yang harus disiapkan, jejerin aja tuh dari depan hotel sampai ke Mina itu nyampe. Maknanya adalah apa? Enggak bakalan mungkin dia keluar dari situ langsung masuk ke Mina. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Untuk itu bagi haji reguler ketika pengen mengamalkan sunnah itu, maka di sanalah ketua kloternya harus betul-betul ketat di situ. Boleh Anda berapa orang akan keluar dari kloter kami untuk mengamalkan sunnah ini. Kami 30 orang, betul, 1, 2, 3. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, gitu. Saya sebagai pembimbingnya, oke, tanda tangan di situ. Ketua kloter bebas tuh, ya kan? Baik, mulai yang hari ini, kapan bisa gabung lagi dengan kami? Kan begitu. Kalau nggak kayak gitu, ketua kloter itu bisa dipenjarakan kalau ada apa-apa oleh pemerintahan kita. Karena ada ulah sebagian ya, waktu misalnya 30 orang tadi asal nyelonong saja, keluar dari barisan nggak bicara. Kan ini fikihnya juga, dalam fikih teritorial itu juga penting nanti di sana gitu ya. Memahami teritorial yang ada gitu, seperti itu. Ya. Nah, itu juga salah satu caranya, maka ya kita berikan mudahan. Sehingga apa? Yang tidak sunnah dilakukan kan? Oleh siapa? Oleh reguler, yaitu apa? Mabit di Arafah. Padahal enggak ada dalam buku fikih manapun nginep di Arafah itu seumur hidup. Kita cari di dalam buku fikih kan enggak ada. Mana ada wukuf mabit di Arafah, kan enggak ada. Tapi jutaan orang sudah nginep dulu di Arafah. Itu yang terjadi. Ya. Direktur Bina Haji itu kawan saya, itu Dr. Arsyad Hidayat, itu satu rating dengan saya, alumni Al-Azhar, berangkat tahun 93, pulang 98, sama persis dengan saya. Nasibnya dia jadi PNS dari situ, saya jadi ustadz saja gitu ya. Jadi ketika saya bilang, apa? Saya bilang, Ustadz, ente kesulitan ngatur jamaah ini apa? Gitu. Kalau kita reunian kan kita ngobrol asal nama panggil-panggil aja gitu ya.
Kata dia gitu. Kata dia, man bayangkan saya harus ngatur 200.000 orang. Yang kalau itu dengan mobil itu, gimana? Saya siap pasang badan. Berapa kali saya jadi petugas di lapangan di kota Mekah, dakernya itu Mekah. Itu trouble-nya luar biasa. Menteri Agama duduk saya yang diomelin gitu. Wah, itu begitu gitu. Para Arsyad Hidayat itu. Sekarang itu dia naik jadi direktur Bina Haji. Gitu. Itu Dr. Arsyad Hidayat. Jadi kesulitan-kesulitan itu banyak yang tidak difahami. Ya, sehingga menyalahkan aja gitu ya, gitu menyalahkan. Nah, kita saat ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Fahami kalau ada saudara kita gitu ya, wah, Anda hajinya nggak sempurna. Kenapa? Karena nggak ngamalin sunnah tanggal 8 tarwiyah misalkan. Ini sunnah. Kalau mampu lakukan, ya kan? Seperti itu. Tapi wukuf di Arafahnya itu, apakah dia punya keutamaan wukuf di Arafah dari malamnya sampai kemudian sampai waktu zuhur? Kan enggak. Iya kan? Tetap saja mulai Arafah perhitungannya adalah ketika matahari sudah berada di atas. Menjelang zuhur kita datang ke Arafah, dan itu insya Allah kita pun akan sama seperti itu. Ya, kita pagi misalkan kita kita berjalan dari Mina, pada malam tarwiyahnya kita di Mina, nanti pagi harinya kita berangkat ke Arafah, itu jam 9, jam 10 kita insya Allah sudah sampai itu di Arafah gitu ya. Nah, di Arafah itu kan mulai perhitungan wukuf itu adalah pada saat zuhur. Jadi kita datang nanti kita dengarkan khutbah Arafah. Kalau tendanya kita bisa dekat dengan Masjid Namirah, ya kita bisa masuk, bisa sholat di masjid tersebut, dengerin khutbah Amirul Hajj. Kalau nggak bisa, ya nanti kita di tenda. Ya, kalau nanti di tendanya banyak ustadz, ya tinggal di suite saja, gitu kan. Nggak usah juga ada yang memang selama ini kayak gitu. Kadang-kadang rebutan. Saya beberapa kali bimbing, ya saya kadang-kadang tenda saya di sini, saya nggak dapat tugas di sini. Saya justru keliling ke tenda yang lain. Bapak Ustadz ya? Iya. Tenda kami nggak ada Ustadz, nggak ada yang khutbah, kata dia. Ya wis, saya khutbah di sini. Itu nggak perlu kita ini gitu. Kadang-kadang sesama Ustadz juga berantem. Ya emang kadang Ustadz ya berantem sama Ustadz gitu ya. Gitu. Jadi saya sampaikan gitu. Saya sampaikan aja gitu. Kadang-kadang pokoknya saya harus khutbah di sini, kata dia. Monggo silahkan. Nggak ada masalah. Terus siapa yang imam? Yang imam Ustadz aja. Ya udah, saya imam. Gitu. Jadi saya aman aja begitu. Mau saya setiap hari kajian di tenda juga, ayo. Ya kan, terutama di Mina kan. Di Mina itu nggak ada aktivitas yang ini gitu. Nah di situ kadang-kadang ada ustadz mereka itu pengennya gitu ya. Kadang-kadang kan kita satu tenda gabung. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian ya, jangan jangan kaget kalau dalam satu tenda misalnya di Mina atau di Arafah itu ya pasti ada jamaah yang lain. Kadang-kadang juga tidak ada nama kelompok itu, tiba-tiba karena ngelihat ada tempat kosong mereka masuk. Itu udah nggak apa-apa, nggak usah rebutan. Ya, sesama Muslim, tamu-tamu Allah gitu ya, tamu-tamu Allah. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kita di situ kok garis lurus diisi juga ya sama travel lain, memang begitu. Karena di sana kan bukan pada bagian misalkan tendanya itu per travel gitu ya. Kira-kira seperti itu harus difahami. Gitu. Sehingga kita mesti di sana itu banyak berlapang hati, kita ikhlaskan diri kita mau ibadah mau apa gitu ya. Cegah kita, mata kita tatapan dengan orang lain dengan tatapan yang bisa menghadirkan kebencian gitu ya. Lisan kita santunkan gitu. Itu tugas-tugas kita semua Pak. Lagi menunaikan ibadah haji gitu ya. Baik ya. Jadi kita pahami ya. Pertama rukun umrah ada 4 ya kan. Ihram dari miqat ya. Miqat kita nanti ya Lamlam. Ya. Jadi bapak-bapak itu sudah harus berganti pakai pakaian ihramnya dari atas pesawat. Kurang lebih itu ya 1 jam ya, paling tidak 1 jam itu sudah kita siapkan. Kan kita ada
di ada berita lah gitu ya, kira-kira di TV itu bahwa dalam kita akan 1 jam lagi akan ini gitu ya. Bahkan kalau saya biasanya begini persiapannya. Biasanya kan 1 jam itu ditandai nanti lampu nyala karena mau pada makan, disiapin makan gitu ya. Saya pada mengambil manfaat itu 1/2 jam sebelum itu. Kenapa? Ya, kita Saudi ya Bu ya. Saudi itu di belakang itu kan ada musola kecil, ya kan, ada musola di situ. Kemudian tempatnya masih gelap tuh, ya kan, orang masih banyak ngantuk. Nah, kita manfaatkan kesempatan itu, ya kan. Nanti 30 menit kalau jadi jangan nunggu aba-aba dari pramugari dalam waktu sekian itu pasti udah nyala tuh, ya kan. Kita sebelumnya. Sehingga kita santai di belakang itu, jadi enggak gerabak-gerubuk bahasa saya gitu ya. Wah, enggak tergesa-gesa kita makainya. Niatnya memang nanti pas sudah masuk waktu sudah lurus dengan ya lam-lam baru. Karena kan biasanya gini, kurang lebih dalam waktu 1/2 jam kata Pak Mugari kita akan melewati miqat kan gitu. Nah, orang baru pada bangun atau itu akhirnya banyak ke belakang. Pramugari juga nggak suka. Pasti Pak Mugari pada mengatakan, jangan semuanya Pak kesini semua, ini semuanya gantian dengan yang lain. Ya, itu seperti itu. Nanti pada saat pas sudah berada di mungkin 5 menit gitu atau akan ada pengumuman lagi. Kita saat ini sudah berada di Yalamlam. Mulailah di situ. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj la riya'a fiha wala sum'ah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, menunaikan ibadah umroh yang berlanjut ke haji. Itu niatnya gitu ya. Karena umroh kita tidak terputus dengan haji. Umroh kita ini haji tamattu. Ya, umroh kita haji tamattu. Jadi umrohnya kita itu nyambung ke haji tamattu. Maka labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh yang ini berlanjut sampai ke ibadah haji. Jadi itu kalimat mengikat. Umroh kita ini bukan tersendiri umroh gitu ya, tapi umrah kita bersambung ke haji kita. La riya'a fiha wala sum'ah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Itu pada saat pesawat kita sudah melewati di atas Yalamlam gitu ya. Nah, itu di situ ya. Lalu kemudian bagi para jemaah ya yang barangkali punya riwayat ada sakit ya, mungkin yang riwayat sakit yang itu khusus Bapak dan Ibu yang mengetahuinya, itu tolong baca kalimat istirat. Istirat itu kalimat yang bersyarat. Allahumma mahilli haitsu habastani gitu ya. Kata para ulama fikih ya, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kalimat itu? Karena kita tidak tahu apakah kemudian kita akan bisa terus melanjutkan ibadah umrah dan haji kita secara sempurna, atau kita misalkan ada terhalang karena kelelahan kita atau karena sakit, kita istirahat sampai kita misalkan tidak melanjutkan. Maka dengan kalimat Allahumma ya Allah mahilli, tempat tahallulku, haitsu habastani, di mana engkau menahanku atau mencegahku untuk bisa melanjutkan ini, manfaatnya adalah apa? Ketika kita tidak bisa melanjutkan ibadah umrah dan haji, itu hajinya terus sah, dan disitulah kita tahallul. Dan kita tidak lagi dikenakan dengan menyembelih hewan dam. Itu kalimat itu. Kalau terucapkan kalimat itu, mau lagi umrah mau haji, Allahumma mahilli haitsu habastani, itu dibaca kalau tiba-tiba kita jatuh sakit yang kita nggak tahu, dan itu yang kita harapkan tetap sehat walafiat. Tapi qadarullah, misalnya kita sakit, tidak melanjutkan ibadah haji tersebut, satu, kita boleh tahallul di tempat kita sakit, yang kedua, kita tidak terkena dam. Gitu ya.
tidak ada kewajiban menyembelih satu hewan hewan dam, bukan al-hadyu. Kalau hadyu kan haji tamattu wajib, ya gitu. Tapi kalau kemudian tidak membaca itu, kita hanya niat tadi ya, membaca kemudian melafadzkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj la riya'a fiha wala sum'ah, sampai di situ. Padahal kita tahu kita punya riwayat apa? Buat sakit. Tidak melanjutkan sampai kemudian kita mau meninggalkan Mekah, kita tidak bisa melanjutkan ibadah umrah dan haji kita tersebut, maka disitulah kita berkewajiban membayar apa? Membayar dam. Ya, ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama fikih menjelaskan hal demikian. Jadi itu ihram, lalu kemudian nanti tawaf gitu ya. Itu tawaf, ini rukun yang kedua dalam ibadah umrah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Lalu kemudian yang keempatnya tahallul. Tahallul nanti pada saat umrah itu taksir, pendek saja. Ya, tapi pendek, tapi bapak-bapak diratain gitu ya, pendek saja. Jangan dibotak. Kenapa? Karena nanti kita akan ada tahallul yang kedua pada saat kita haji gitu ya. Baik, itu 4. Nah, dalam pelaksanaan rukun daripada umrah tersebut kan pasti itu juga ada apa? Ada sunnah-sunnahnya. Seperti sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim habis tawaf gitu ya. Kan itu sunnah. Artinya kalau tidak melakukan boleh nggak? Boleh. Gitu, tidak mengapa gitu, tapi kita ingin mendapatkan pahala tambahan lagi di situ. Minum zam-zam itu sunnah di situ, ya kan? Kalau tidak minum gimana? Ya boleh juga, gitu. Karena ada orang khawatir, Ustaz saya ini kalau minum saya pengen buang air kecil misalkan, gitu ya. Itu nanti saya malah nanti pas sa'i nggak bisa ini dan lainnya. Ya udah, tahan aja nggak usah dulu, gitu. Itu nggak apa-apa karena itu sunnah. Jangan dianggap kemudian bahwa ini umrohnya nggak sempurna dan yang lain-lain. Karena masing-masing punya ya, ada punya pertimbangan ya masing-masing. Baik. Kemudian setelah tahallul di umrah itu berarti itu selesai. Kita akan masuk lagi nanti pada saat itu gitu ya. Kalau kita lihat di itinerarinya itu kalau nggak salah kan kita pertama datang sudah ada di hotel transit. Ya, di hotel transit. Nah, setelah kita nyampe nanti dari dari bandara, kita hotel transit, istirahat sejenak, lalu kemudian kita akan ibadah umrah. Nanti habis umrah kita balik lagi kalau nggak salah ke hotel transit lagi gitu ya. Nah, dari hotel transit itu ke Masjidil Haram itu pastinya bisa ditempuhnya dengan mobil. Ya, saya nggak tahu apakah ada shuttle busnya gitu ya, atau misalkan ada. Kalau nggak ada biasa taksi gitu ya, yang biasa lewat di situ gitu ya. Nah itu untuk misalkan kalau memang mau memperbanyak ibadahnya di Masjidil Haram. Tapi itu juga kita sarankan bagi yang memang karena Masjidil Haramnya sedang padat-padatnya luar biasa. Jadi harus memperhatikan juga aspek pertama adalah keselamatan, kesehatan, itu harus dipertimbangkan gitu ya. Kenapa gitu? Karena nanti kalau pakai taksi, pas pulangnya belum tentu dapat taksi dengan cepat. Bisa berjam-jam nunggu misalkan. Sedangkan mungkin kita perlu makan, perlu apa gitu ya. Nah ini kalau misalkan mau, karena dulu juga ada ya yang seperti itu gitu. Ustaz, masa kita dari dari mulai awal datang itu ke Masjidil Haramnya hanya pada saat umroh. Masa berapa hari ini menjelang tanggal 8 kita kan di hotel transit gitu. Berarti di situ kan hotel transit nanti ada masjid lah terdekat. Insya Allah ya, Saudi Arabia luar biasa gitu, dalam satu pemukimannya itu masjid bisa kelihatan. Oh ini ada masjid di sini, kita sholat di situ. Biasanya pun kalau enggak di di situ juga di hotel transitnya ada musola khusus pastinya gitu ya. Itu ada, kita bisa sholat jamaah di situ, bisa kajian nanti kita di situ gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Kecuali memang bagi bapak yang udah terbiasa bolak-balik ya ke sana, udah tahu jalur lah, udah nggak ada khawatir dibawa kabur sama taksi dan macam-macam gitu. Karena taksi ini semua musimnya ngetok biaya, ngetok harga gitu ya. Itu jangan heran biasanya 20 real sekarang 100, 150 itu udah biasa.
Musim haji jangan pernah, saya waktu umroh kemarin 20 rial, itu nggak bisa Pak. Gitu ya. Itu nggak bakalan bisa. Itu dari Ajiziyah ke sana biasanya 20 rial, itu bisa 150, bisa 200. Itu pun kadang-kadang susah cari taksinya, full penuh semuanya. Jadi jangan bayangkan ketika kita umroh kayak kemarin gitu ya, misalkan wah kemarin umroh Syawal 15 rial bisa kok, sekarang nggak bisa. Tahallul itu biasanya 10 rial dapat, ini besok paling murah 20 rial, paling murah. Kalau lagi padat-padatnya Pak, mau bayar 50 rial pun nggak dapat tukang syukurnya, benar, nggak dapat itu. Kita lagi lontar jumroh Aqobah mau turun, karena kita pengen ganti pakaian ihram kan harus tahallul dulu, ya kan? Sementara nyari salon-salon yang ada tukang cukur itu puluhan orang, 20-30, antri bagian bapak dan bapak itu 31. Jadi berapa jam? Kasihan ibu-ibu yang udah nunggu lama kan gitu. Makanya apa, pada saat itu daripada bawa cukuran masing-masing gitu. Ya kan? Bawa cukuran masing-masing. Karena memang itu kenyataannya. Nggak bisa kita kayak biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi bisa bayangkan itu luar biasa. Saya pernah karena ada satu ngotot bapak-bapak pengen tahallulnya dicukur oleh mereka gitu ya, akhirnya 2 jam 3 jam. Nah itu kan kasihan dia dibicarain terus sama jamaah yang lain karena dia tidak tenggang rasa gitu ya sama jamaah yang lain. Padahal kita lagi safar harus sama-sama gitu. Nah ini salah satu contoh. Jadi ya itu kalau memang dia terbiasa bolak-balik dari hotel transit misalkan ke sana gitu, itu ya monggo saja silahkan gitu. Yang penting tanda-tandanya paham gitu, hotel transit di mana, Masjidil Haram seperti apa, ngambil taksinya seperti apa. Tapi kalau yang baru sekali 2 kali itu saya harapkan tetap mengikuti arahan kita. Karena Bapak dan Ibu sekalian itu nggak bisa, Saudi Arabia itu lagi banyak juga ya pembangunan di jalan. Kadang-kadang taksi pengen lama lagi ya diputar aja udah terus. Kan kita nggak paham juga kadang alasannya. Itu hotel transit saya deket, saya udah ngelihat, iya nggak bisa ke sana Pak, harus ke sini dulu. Akhirnya terus setelah itu ya, apalagi kalau misalkan supir taksinya orang yang akhlaknya nggak bagus kan ada juga yang begitu. Jangan dianggap bahwa di sana itu ya istilahnya orang-orang berhati malaikat semua gitu kan. Ada juga yang memang mungkin apalagi mereka baru supir-supir dari luar kan banyak mereka saat ini pada datang nih untuk nyari kerjaan di sana. Pokoknya pulang mereka ke kampung halamannya misalkan. Itu kadang-kadang itu harus difahami oleh kita. Jadi kalau misalnya ada yang minta biasanya 20 rial jadi 100, 150 itu ya udah zamannya seperti itu kalau lagi musim haji. Ya, baik. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bisa memperbanyaklah misalnya sholat. Nah, di sini wilayah Ajiziyah itu masuk wilayah tanah suci, gitu ya. Ada apalagi di wilayah Mina ya. Kalau nggak salah itu masuk di Al-Ardul Haram, tanah haram itu. Sebagian para ulama berpendapat bahwa sholat di tanah haram itu sama 100.000 kali lipatnya dengan sholat di Masjidil Haram. Itu harus kita hormati juga fatwa ulama seperti itu. Kenapa gitu ya? Karena ayat surat Al-Isra ayat 1 ketika Allah memperjalankan Rasulullah SAW, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Ayat itu kan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad ya, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa di Palestina ya kan. Nah, tahqiqnya para ulama setelah diteliti oleh para ulama, Rasulullah itu diberangkatkannya itu bukan pada saat Rasulullah berada di sisi Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Rasulullah saat diberangkatkan pada malam hari itu, Rasulullah itu sedang menginap di rumah salah satu istri beliau yang bernama Maimunah, dan itu di luar Masjidil
haram. Tapi Allah mengungkapkan dalam ayat itu, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Ya, padahal Rasulullah diberangkatkannya dari rumah siapa? Rumah Maimunah tadi, di luar Masjidil Haram. Sehingga dari situ kata para ulama bahwa yang dimaksud Masjidil Haram di situ itu adalah kawasan tanah haramnya. Sama seperti Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kan satu kawasan. Di dalamnya ada Masjid Qubbatus Sakhra, di dalamnya ada Masjid Qibli, di dalamnya ada Masjid Buraq gitu ya, dan lain-lain kan gitu. Kawasan itulah itu yang disebut dengan Masjidil Aqsa gitu. Sehingga sholat di tanah haram itu sama pahalanya seperti sholat ya di Masjidil Aqsa, kecuali di Masjid Nabawi. Ya kan? Karena tidak ada kata-kata haram di situ, maka di Masjid Nabawi pahala 1000 kali lipat ya di Masjid Nabawinya. Nah, Masjid Nabawi mau diperluas kayak apa, selama itu Masjid Nabawi yaitu sama pahalanya, termasuk di halamannya. Tapi kalau di depan tokonya, nah ini harus hati-hati. Karena kalau pada hari Jumat sholat itu full pasti, ya kan, pasti sholat bisa di halaman hotel kita, di depan toko. Nah ini yang jadi masalah. Maka kenapa harus masuk ke pagar lah yang ada tulisan pintu 230 pintu. Nah itu harus masuk di situ gitu. Kenapa? Karena untuk mengambil pahala 1000 kali lipatnya. Tapi kalau ada jamaah yang pengen sholatnya di depan di pelataran Masjid Nabawi yang ada tenda-tenda itu, jangan dicemberutin nama kita. Udah jauh-jauh dari sana kok nggak ke Masjid Nabawi, kata gitu. Lah katanya jawab, ini Masjid Nabawi, itu halaman. Ya halaman juga Masjid Nabawi, ini kan bukan halaman Masjid Istiqlal. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nih lisan kita nggak sabar untuk ditahan gitu loh. Banyak jamaah ngomong gitu. Ya, karena saya kadang-kadang kalau lagi bimbing itu ya saya harus betul-betul dampingi antara dua yang semangatnya luar biasa, yang satu yang perlu saya ajak terus gitu lah. Kan gitu ya, kira-kira seperti itu Pak. Nah jadi ini nanti kita akan berada di hotel itu sampai nanti tanggal 8 kita mulai berihram kembali untuk haji. Berihram untuk haji itu ya, kita sudah pastinya udah niat, ini sudah masuk tanggal 8, hati kita sudah pasang niat, saya mau menunaikan ibadah haji. Lisan kita membuktikan dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan la riya'a fi la sum'ah. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Kita pakaiannya sudah ganti tuh. Dari hotel kita masing-masing, di hotel transit kita itu nanti kita sudah ganti pakaian di situ, nggak perlu keluar dari tanah haram ke tanah halal yaitu Tanim atau Masjid Aisyah atau Ci'ronah dan lain-lainnya. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah dianggap orang Mekah yang berada di dalam tanah haram tersebut. Jadi kita berada di situ, ya insyaallah taala. Kita niat dari situ, nanti kemudian apa? Perbanyak talbiyah sampai kita menuju ke Mina gitu ya, sampai kita menuju ke Mina. Ya. Nah, di Mina itu mabit. Mabit itu menginap. Ya. Menginap itu ya itu paling lama itu bisa dianggap itu ya itu kalau sudah sudah terbenam matahari, kita usahakan bisa masuk ke situ. Nah, jaga-jaga saja ya Bapak dan Ibu sekalian, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kadang-kadang kita akan disuruh buru-buru itu dengan segala pertimbangan yang ada, ternyata tanggal 7. Tanggal 7. Saya pernah tanggal 7 itu suruh siap-siap, saya bilang ini tanggal 7. Iya, ini semuanya perjalanan padat. Bapak tanggal 7 aja bisa masuk ke sana itu bisa lama begini dan yang lainnya. Udah ikuti saja, ya ikuti saja. Karena selamat dan Bapak.
ya. Karena kalau misalkan tanggal 7 itu kita berangkat ke sana, ya itu lebih prepare. Cuman memang mungkin pakai pakaian ihramnya itu, ya kan, yang sudah menurut kita itu, karena pakaian ihramnya kita itu mestinya tetap dari apa? Ya, dari hotel, bukan di Mina. Nah, kemarin ada perbedaan pendapat. Ini kan tanggal 7, Ustaz. Kalau tanggal 7 berarti apa? Saya mesti apa? Pakai pakaian biasa dulu. Akhirnya sebagian waktu itu yang mereka tetap pakai pakaian biasa dulu, karena itu masih dianggap tanggal 7, akhirnya mereka masuk ke Mina tetap berpakaian jahit. Tanggal 8-nya baru mereka pakai pakaian ihram. Saya sampaikan, kita pakai ihram itu dari tempat di mana Anda tinggal. Anda tinggal kan bukan di Mina, bukan di tenda ini. Saya sampaikan begitu. Anda tinggal itu kan di hotel transit itu. Maka pakaian ke situ. Kalau antum mau seperti itu sekarang pakai pakaian berjahit, gitu ya, berarti tanggal 8 antum keluar lagi di sana. Itu begitu. Ya. Itu mungkin sekali, karena saya 2018 juga itu tanggal 7 dipaksa itu sudah harus keluar semua tuh ke Mina semuanya. Kenapa? Karena jalanannya akan dipakai untuk yang reguler. Gitu. Kan jalanan di sana dulu semua padat, Pak. Jadi disitulah kita wajib memberikan pertimbangan secara apa? Teritorial yang ada, berpikir semuanya untuk kemaslahatan. Jangan pernah kita menyalahkan yang ada gitu. Jadi kalau tanggal 7-nya 7 malam. Tanggal 7 malam kita dipaksa dari hotel transit untuk keluar Pak. Kita ayo siap-siap udah pakaian berihram. Bismillah gitu kan. Dari situ. Ya, berarti kemudian pagi atau malam tanggal 8 kan kita sudah ada di situ tuh, ya kan? Ya sudah lakukan. Sholat seperti biasa, baca Al-Quran, tilawah. Malah kita lebih nyaman. Kenapa? Karena pada hari itu kita sudah bisa nempatin tenda kita pada saat jemaah lain belum datang. Jadi ada hikmah selalu di situ gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Tapi kalau pada tanggal 8 kita baru bisa masuk, ya sudah, itu sesuai dengan aturan. Tanggal 8 kita masuk ke hotel, masuk ke tenda Mina. Nah di Mina itu, selama kita di Mina, ya Bapak dan Ibu sekalian, sunnahnya yang dilakukan oleh Rasul, maksudnya amalan sunnah manasik ya Rasul SAW itu, sholat 5 waktunya itu tidak dijamak dan tidak sempurna, tapi dikosor. Ya, saya ulang. Sholat selama kita di Mina, baik Bapak dan Ibu tanggal 8 atau nanti tanggal 10 masuk tanggal 11 kan gitu ya, 12 tanggal 13. Sholat di Mina itu sholat zuhur yang 4 rakaat, asar dan isya itu dilakukan diqosor 2 rakaat. Tidak sempurna 4 rakaat, tidak. Rasul tidak menyempurnakan sholat zuhur, asar dan isya ya dengan 4 rakaat, tapi Rasulullah itu 2 rakaat. Ya, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, dan waktunya di waktu masing-masing, tidak dijamak. Qasar berlaku tapi jamak tidak berlaku. Nah, ini catatannya ya. Ibadah khusus ini di Mina. Ya, di Mina aja itu sholat jamak tidak ada, tapi qasar ada. Gitu. Itu di Mina. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata di di tenda kita ini ustadznya banyak, nanti bisa kita diskusikan biar kita saling menghargai. Misalkan Anda mau salat sempurna dengan dalil yang Anda miliki, tafadhol, tapi kami akan seperti ini. Jangan dijadikan sebuah ya perselisihan di antara kita gitu kan. Tapi kalau Anda mau mengikuti, inilah tuntunan Rasulullah lakukan. Ya, karena sholat di Mina itu tidak dijamak tapi diqasar, tepat pada waktunya masing-masing gitu. Ya, itu harus jelas begitu gitu. Nah, nanti kemudian ya
Amalan berikutnya itu adalah zikir, tilawah Quran, mungkin kalau ada kajian-kajian gitu ya di tenda tersebut. Ya. Kalau para jamaah yang lain dalam satu tenda itu ya, mereka berkenan mendengarkan kajian kita bisa umum misalkan. Ya, karena kadang-kadang mohon maaf gitu ya, di sebagian jamaah itu semangatnya itu untuk zikir, muhasabah dan bikin jamaah nangis. Sementara di kita ya, itu kita kadang-kadang dengan jamaah itu kajian. Dan itu nanti mereka berdoa berzikirnya masing-masing. Kan itu ada sedikit perbedaan di situ. Tendanya sama di situ, cuman kegiatannya berbeda-beda. Itu tidak mengapa, nggak usah harus itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jamaah misalkan travel lain nggak ngikuti apa yang kita lakukan, monggo. Jamaah kita juga tidak ngikuti dia, ya dia jangan marah gitu ya. Kita masing-masing di sana ada pembimbing gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi zikir, berdoa gitu ya, tilawah Quran, kemudian kajian, kemudian sholat 5 waktu tadi tidak dijama tapi di qasar. Tapi boleh kita melakukan satu, sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, itu sholat sunnahnya tuh. Qobliyah dan ba'diyah selain sholat itu tidak dilakukan. Tapi qobliyah subuh dilakukan. Sholat witir boleh dilakukan. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Jadi meskipun sholat subuhnya 2 rakaat tepat pada waktunya, boleh. Pas sudah azan kita sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi di sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya tidak perlu melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah. Kenapa? Karena sholat yang 4 rakaat saja diminta untuk diqasar, masa kita mau sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi Rasulullah melakukan sholat qobliyah subuh dan Rasulullah melakukan sholat witir. Jadi itu boleh dilakukan oleh kita. Ya. Nah, itu amalan di Mina pada tanggal 8. Sampai nanti kemudian waktu syuruk kita sudah bisa di situ, kita sarapan pagi, barulah kita siap-siap menuju ke Arafah pagi tanggal 9. Ini ibadah yang kita lakukan. Nah, sepanjang berada kita zikir di situ di Mina, pokoknya setelah kita berpakaian ihram, talbiyah itu tetap. Lagi sendiri yang dibaca adalah talbiyah. Sendiri-sendiri itu boleh talbiyah, ya terus talbiyah saja. Sampai pagi hari kita berangkat ke Arafah tanggal pagi 9, akan wukuf di Arafah. Sekali lagi, wukuf di Arafah mulainya adalah zuhur, bukan pagi, tapi zuhur. Setelah kita mendengarkan khutbah Arafah terlebih dahulu, setelah itu nanti sholat zuhur dan asar. Ya, jadi khutbah terlebih dahulu, baru zuhur dan asar. Nanti Bapak dan Ibu ada yang tetap ngotot zuhur dan asar baru kemudian khutbah. Nah, itu ada lagi tuh di situ. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan Amirul Hajj Saudi Arabia pun itu khutbah terlebih dahulu. Jadi misalkan jam 11:30 gitu ya, itu Masjid Namirah itu sudah penuh. Itu bagi yang memang dekat-dekat situ mereka akan bisa ke sana. Kalau kita nanti tenda kita agak jauh, ya nanti kita khutbahnya di tenda. Nah, jam 11:30 misalkan karena waktu zuhur misalkan jam 12:40 gitu ya. Mungkin jam 12 kurang 30 itu kita di situ khutbah. Khutbah Arafah namanya. Ya. Setelah khutbah nanti selesai, disitulah nasihat-nasihat disampaikan. Untuk apa khutbah disampaikan? Karena persiapan setengah hari itu apa yang mesti kita lakukan. Ya, nanti kita sampaikan ini. Ya, ada kekeliruan yang banyak dilakukan oleh orang yang pada waktu yang sangat-sangat yang mustajab sekali gitu ya. Itu tanggal 9 itu. Jangankan kita pengen ngobrol santai-santai gitu. Waktu yang sangat berharga pada saat kita pada saat kita wukuf di Arafah. Kapan mulainya? Setelah sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asarnya adalah jamak dan qasar. Jamaknya takdim. Waktu asarnya ditarik ke waktu zuhur. Makanya tadi khutbah dulu sampai ngumpulin para jamaah gitu ya.
Kalau sudah kumpul semua, baru kita akan sholat. Sholat zuhur 2 rakaat, ya. Sholat asar 2 rakaat. Diawali dengan 1 kali azan, 2 iqamah. Azan itu sekali saja. Nanti yang tugas azan kita tetapkan. Biasanya pokoknya pembimbing itu ada rapat secara internal di tenda tersebut, gitu ya. Bagi-bagi tugas lah. Ya kan, kalau saya semuanya bisa azan, tapi nanti nggak enak kan pahalanya. Gitu, nanti sekarang borong semua kan, kita selama borong semua pahala. Ya kasihan dengan pembimbing ustadz lain, maka biasa saya bagi-bagi gitu ya. Dan nanti di situ azan terlebih dahulu. Setelah khutbah selesai azan. Sekali azan kemudian langsung qomat untuk sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu qomat lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Nah, setelah sholat selesai itu biasanya memang kita makan terlebih dahulu. Makan. Nah di situ makan udah disiapkan. Nanti setelah itu, apakah boleh langsung kita zikir langsung ini? Ya boleh-boleh saja. Tapi diperbolehkan bagi kita ngambil qailulah, istirahat sejenak. Boleh kita tiduran dulu situ, atau mungkin segera selonjoran, kita ngantuk, kita istirahat gitu ya. Tenangkan terlebih dahulu kita. Sebelum nanti kita betul-betul, nanti misalkan jam 14 atau jam 2:30 gitu ya, kan kita udah sholat asar tuh. Ya, barulah kita di situ perbanyak zikir, talbiyah zikir, terus begitu sampai mendekati waktu misalkan jam 4 sore atau jam 4:30 sore. Disitulah perbanyak doa, karena waktu mustajabnya itu adalah menjelang terbenam matahari. Jadi doa itu diawali dengan zikir terlebih dahulu tuh, yang banyak zikir, ya. Karena sebagian orang kekeluarannya itu adalah apa? Doa. Terus doa dari mulai ba'da zuhur. Sebenarnya adalah zikir dulu. Dan dikatakan az-zikru afdal minad doa. Berzikir lebih utama dari berdoa. Maka di situ apa? Berzikir. Kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah. Dan 2 kalimat yang timbangannya berat kebaikan kelak pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Zikir agar apa? Segala kemudahan Allah berikan kepada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Terus berzikir terus. Kalau udah capek, ambil mushaf, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, capek lagi, zikir lagi, talbiyah lagi, terus begitu. Jam 4 sore gitu ya, kan kita udah tahu mulai itu ya, jam 4 sore ya, mulailah kita siap-siap, perbanyak doa, siapkan doa sampai terbenam matahari. Itu ibadah yang Rasulullah, para sahabat itu melakukan semua. Di buku-buku fikih para ulama itu disampaikan oleh mereka kepada kita semuanya. Perbanyak zikir ya, sampai kemudian mendekati waktu terbenam matahari, baru kemudian apa? Ya, kemudian kita berdoa. Ya. Nanti kemudian tidak boleh kita keluar dari ya tenda kita, atau maksudnya dari wilayah kita. Kalau tenda boleh, karena pasti Bapak dan Ibu juga akan lebih nyaman berdoa atau berzikir di luar tenda. Itu biasanya. Ya, mungkin suami istri kita bisa cari pohon di mana gitu ya, di situ duduk atau apa, kita berzikir, berdoa atau apa gitu. Kadang-kadang di tenda itu penuh padat, ya, meskipun ada AC tetap panas misalkan, kita keluar. Ya, itu keluar, boleh nggak Ustaz sambil ngopi atau apa? Ya boleh. Ya, di sana ada juga, ada kopi, ada teh udah disiapkan gitu ya. Tinggal kita buat, nanti kita bisa di situ sambil kita misalkan apa? Zikir atau tilawah Al-Quran atau apa, menghilangkan. Jangan sampai nanti pas sudah saatnya kita harus banyak doa, jam 4 misalkan, justru ngantuknya hanya tidur. Nah kan itu berarti hilang kesempatan kita untuk berdoa. Ya, justru pada saat itu masing-masing kita mencari tempat di situ. Ya, tempat yang paling nyaman kita mungkin di ya, pada saat itu pohon yang daunnya tidak terlalu rindang, tapi itu sangat berharga bagi kita. Untuk kita duduk di situ, kita gelar misalkan entah sajadah kecil kita, atau mungkin hanya sekedar apa tuh namanya, kertas atau apa gitu ya. Itu sangat ini sekali, itu rebutan itu. Ya, karton-karton, kadang-kadang kita dapat karton itu nikmat sekali Pak itu. Dapat karton itu nikmat luar biasa. Itu ada orang buang
buang karton, langsung kita intip di mana buahnya, kita ambil gitu, taruh tas, duduk di situ. Itu luar biasa. Karena kan tas kita juga terbatas ya. Kita terbatas. Kan kita bahkan tidak bawa tas, mungkin kan tas kecil banget kita gitu ya. Kan ya mungkin ransel saja yang kita bawa gitu. Karena itu kalau bisa ada sajadah masukin situ, bawa. Ya, untuk tanggal 9, Pak. Dan untuk malam tanggal 10 nanti. Ya, ketika mabit di Musdalifah. Nah, amalannya itu ya. Jadi kita sekarang udah paham bahwa amalan tanggal 9 itu lakukan kita pertama mendengarkan khutbah Arafah, yang kedua sholat zuhur dan sholat asar jamaah takdim dan qasar, yang ketiganya perbanyak baca Al-Quran, talbiyah, zikir, doa nanti. Yang terakhir doa. Al-dzikru afdal minad doa, berzikir lebih utama dari berdoa. Nah, zikir yang paling utama tilawah Al-Quran. Jadi kalau sudah kalimat thayyibah sudah sampai Al-Quran dibaca, maka di tas kita itu ada mushaf, ada Quran terjemahan, misalkan boleh di situ kita baca, gitu ya. Nanti sampai mungkin sore hari jam 4, jam setengah 5, barulah kemudian kita berdoa, kita muhasabah diri kita masing-masing. Enggak perlu nunggu muhasabah dari ada ustadz yang membimbing sampai ngajak nangis-nangis atau itu enggak perlu. Kita masing-masing saja mengintrospeksi diri kita gitu ya. Itu waktu sampai kita menjelang apa? Menjelang terbenam matahari. Kalau sudah mau menjelang terbenam matahari, ya kita udah siap-siap di situ. Nanti kita juga kasih aba-aba. Kenapa? Karena kita akan siap antrian. Ya, itu di gerbang di maktab kita, nanti mobil bus itu di situ. Nah, berkaitan dengan bus nanti juga bisa kita sampaikan bahwa kadang-kadang di bus di Mina maupun di Arafah atau Musdalifah itu tidak selalu kelompok kita nih. Contoh begini, kita jumlahnya misalkan 15 misalkan. Ketika kita antri di bus itu ada kosong kursi 7. Bahkan kadang-kadang itu bukan 7 lagi, cuma 3 akhirnya, tapi boleh berdiri. Akhirnya kita separuh masuk di bus tersebut. Udah jalan aja Pak, bus itu nggak usah ragu-ragu gitu. Lalu nanti kita pisah dong, enggak, separuhnya itu bus yang belakangan itu juga tempatnya sama di situ. Nanti berhentinya di tempat tersebut. Pasti dia. Jadi misalkan di maktab ini kita dari Dari Mina nih mau ke Arafah. Ternyata pas di Mina itu busnya cuma muat 5 orang dari jamaah kita. Pak, berangkat aja Pak. Nggak apa-apa. Nanti pasti Bapak akan ditempatkan di Arafah di tempat tenda kita. Itu begitu. Ya. Atau nanti kalau misalkan kita ada mutawif bisa kita bagi 2 kan gitu ya. Atau mutawif jalan dulu nggak apa-apa. Nanti jamaah yang lain bersama saya misalkan gitu ya. Itu nggak apa-apa begitu. Kenapa? Karena nanti tendanya di situ. Ada yang biasanya nggak mau sama sekali. Ya pokoknya besaya aja gitu, itu nggak bisa. Gitu. Nanti dari Arafah menuju ke Musdalifah pun pada saat sudah azan maghrib kan kita akan keluar tuh dari Arafah. Tanggal 9 malam tanggal 10 agenda kita adalah mabit di Musdalifah. Itu namanya bus juga sama begitu. Semua jamaah itu ya busnya itu. Tidak bisa dikuasai ini bus kita yang lainnya. Ya karena itu yang mengatur mereka. Jadi kalaupun kemudian separuh kita jamaah masuk bus itu, jalan aja Pak. Nanti di Musdalifah pasti diturunkannya di maktab itu, pasti ketemu. Ya paling nanti yang pertama ada bendera kan gitu ya, itu udah garis lurus sudah di situ udah aman gitu. Ya jadi nggak usah itu, saya nggak bisa pisah dengan jamaah kita, enggak. Mereka udah tahu Pak. Busnya itu udah luar biasa. Bus ini hanya mengantarkan jemaah kita bus itu, tapi tidak pakai travelan pada saat itu, gitu. Jadi kita aturannya pakai maktab misalkan, gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya ini kita perlu jelaskan itu karena memang itu nanti yang khawatirnya membuat wah gitu ya. Nanti saya naik di bus duluan, saya dianggap ninggalin jamaah, gitu kan? Nanti saya di bus yang kedua, jamaah ninggalin saya, gitu. Kan jadi repot begitu. Padahal ini sama-sama kita Pak ya gitu ya. Kita nggak bisa kan, nggak mungkin Bapak ngizinin saya cuman tangan doang di pintu kemudian kaki saya uncang-uncang gitu kan di mobil, kan nggak mungkin Pak. Gitu. Jadi kita naik aja udah Bismillah gitu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi itu aman. Mungkin dengan orang Cina, mungkin dengan orang ini Bismillah gitu. Itu sudah diatur. Ya. Nah sekarang kita sudah meninggalkan Arafah tanggal 9. Ya,
Ketika meninggalkan Arafah tanggal 9, kita akan ke Muzdalifah. Ya, mabit di Muzdalifah itu sebagai para ulama min wajibatil hajj, kewajiban haji yang kalau ditinggalkan kita wajib bayar dam. Ya, wajib membayar dam kalau kita tinggalkan. Yaitu mabit di Muzdalifah. Nah, pada saat nanti mabit di Muzdalifah, ya, dari Arafah ke Muzdalifah itu jaraknya berapa lama, Ustaz? 6,2 kilo. 6,2 kilo itu kalau mobilnya itu mobil kayak mobil busnya haji reguler, Pak. 6 kilo itu jarak tempuh bisa 6 jam. Makanya habis maghrib mereka itu keluar dari Arafah itu, haji reguler itu sampai itu di sana itu sudah jam 12:30, sudah jam 1:30, padahal jaraknya cuma 6 kilo itu. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya, karena tadi bus itu kalau dijejerin dari Arafah ke Muzdalifah yang cuma 6 kilo itu full, tidak ada jalan. Jadi bisa bayangkan mobil itu jalan cuma apa? 1 meter, 1 meter, 1 meter, begitu. Nah, makanya nanti haji reguler itu kebanyakan tidak mabit di Muzdalifah alias tidak nginep di Muzdalifah itu sampai waktu subuh. Kenapa? Kasihan di bus yang belakang. Ya, bisa-bisa sampai subuh mereka masih di Arafah. Karena busnya tidak jalan. Maka bus yang datang pertama kali itu nunggu sampai jam 1 biasanya. Separuh malam dia sudah duduk di situ di bus itu, bahkan sebagian mereka tidak turun. Itu kalau haji reguler. Saking padatnya. Maka mereka itu berada di bus, nanti setengah jam dia sudah berada di Muzdalifah, di situ sudah dianggap mabit. Karena jam 00 itu sudah dianggap waktu pagi. Maka mereka akan langsung tuh mereka itu. Nah, itu begitu ya. Mereka akan langsung. Nah, kalau kita insya Allah ta'ala biasanya haji plus haji furoda itu jalur busnya berbeda. Tidak menggunakan jalur bus mereka. Ada jalur khusus dari Arafah ke Muzdalifah, dan itu mobil kita kadang-kadang itu khusus. Maka bisa saja 6,2 kilo itu jarak tempuh yang dekat kita cuma 1 jam. Meskipun itu sudah lama, tapi itu bisa 1 jam, bisa 1 jam setengah. Intinya misalkan jam 9 itu kurang lebih kita sudah sampai di Muzdalifah. Nah, jadi tidak sampai tengah malam gitu ya. Nah, kalau jam 9 itu sudah sampai di Muzdalifah itu apa yang mesti dilakukan oleh kita? Yang harus diingat, kita belum sholat maghrib dan isya. Memang sunnahnya maghrib dan isya itu bukan di Arafah, meskipun sudah maghrib di Arafah. Sunnahnya itu dilakukannya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Jamak takhir dan qasar. Sholat maghribnya ditarik ke waktu isya, yang itu pasti jam 9 sudah masuk isya. Maghrib itu kita konsentrasinya itu fokus dengan naik mobil. Kita gimana dapat antrian bisa masuk ke mobil tuh, sudah terbenam matahari, sudah azan maghrib, fokus kita tidak ke sholat. Fokus kita pokoknya bagaimana kita bisa segera meninggalkan Arafah karena sudah lewat maghrib. Nah gitu ya, itu harus kita pahami itu. Nanti kemudian pada saat itu nanti setelah nyampe nanti kita di Muzdalifah, yang kita lakukan pertama, ayo bapak dan ibu ambil air wudhu, yang mau kamar mandi silahkan gitu. Nanti kita seperti itu tuh, ayo nanti kita gelar kita sholat di mana gitu ya. Nah disitulah kita siap-siap sholat maghrib dan sholat isya ya, azan kemudian iqamah untuk maghrib ya, nanti kita imamin sholatnya, nanti setelah itu iqamah lagi untuk sholat isya gitu ya. Nah itu amalan yang pertama tuh di Muzdalifah. Yang kedua apa amalannya? Yang kedua, kalau belum siap batu kerikilnya, kita cari di situ. Jadi dan itu kerikil batunya itu seperti rata-rata itu semuanya gitu. Kalau bawa dari Indonesia boleh nggak? Ya boleh aja sih gitu ya. Itu tidak mengapa, sah juga kan gitu ya.
Tapi kalau kita tidak mempersiapkan itu, kita mencarinya di Musdalifah. Menjelang tidur cari 70 butir batu. 70 butir untuk besok tanggal 10, yaitu Jumroh Aqobah kan 7 gitu ya. Kemudian 21-nya itu tanggal 11, 21 lagi itu tanggal 12, 21 lagi tanggal 13. Ya, hari Tasyrik 11, 12 dan 13. 21 kali 3 plus tambah 7 jadi 70. Ya. Itu dicari situ. Kalau sudah dapat 70, udah ada plastiknya nggak perlu dicuci. Sebagian jamaah ya kita itu dapat batu itu harus dicuci. Akhirnya apa? Antrian lagi nyuci batu. Ya kan? Ketika antrian nyuci batu, dia lupa bahwa apa? Besok tenaga kita sangat dibutuhkan, harus segera istirahat. Itu. Makanya di situ itu di Musdalifah itu sholat tadi maghrib dan isya, lalu kemudian ambil batu itu, kemudian istirahat tidur. Gitu. Ya talbiyah sesekali di situ, talbiyah boleh terus gitu ya. Talbiyah itu terus gitu ya. Tapi malam hari itu kita harus istirahat, Pak, harus tidur. Tidurnya di mana, Ustadz? Ya itu tadi karpet itu yang ada di situ. Di tempat kita sholat itu di situ. Maka nanti kita siapkan. Biasanya kita lakukan itu, ya tas kita taruh di tengah semua gitu ya. Kalau ada suami istri, ya istri kakinya ada ke sana, ya ini kepala istri, ini kepala suami yang ada ke sini gitu. Jangan ditempatkan nanti istri kita di sana semua, yang ibu-ibu, bapak-bapak terpisah sendiri. Pada saat itu memang betul kosong, tapi nanti jam 1 itu penuh. Di depan istri kita itu suami orang semua. Banyak yang nggak paham itu cara ngatur jamaah di Musdalifah. Kadang merasa, wah istri kita biar sendiri di pojokan sana, yang kita di sini kan gitu ya. Besok kita bergandengan dengan jamaah yang lain, ini istri kita dengan jamaah yang lain. Jadi kita satu kelompok aja di situ, ya kan? Satu kelompok di situ. Ibu-ibu tasnya semua kita taruh tengah semua nih tasnya gitu ya. Nanti yang di sini ibu-ibu, yang di sini itu dipisahkan dengan tas saja, sehingga kita tidak terpisah gitu. Kenapa? Karena nanti jam 1 itu datangan terus semua orang itu. Karena Jabal Furoja datang lebih awal. Nah, disitulah nanti kita cari tempat yang kurang lebih tidak terlalu jauh ke tempat kamar mandi gitu, tapi jangan terlalu dekat karena pasti akan sering dilewatin gitu kan. Kita paling nyaman nyari tempat di situ. Ya. Nah, itu nanti itu kita harus kita lakukan seperti itu, Pak. Ya. Nah, itu nanti pas sholat subuh ya, kita sholat subuh. Kalau misalnya jelang sholat subuh sudah ada yang bangun mau witir gitu ya, itu silahkan gitu ya. Tapi kalau pas azan subuh kita semua bangun, lalu kemudian kita sholat qobliyah subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh. Nah, habis sholat subuh berarti kan itu sudah masuk di tanggal 10 ya. Ketika sudah masuk di tanggal 10 itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka ada sunnah habis sholat subuh itu yang kita lakukan, ada berdoa, berzikir. Ya, sampai kita misalkan sudah selesai waktu sebelum matahari terbit gitu ya. Sebelum matahari terbit kita sudah bersiap-siap meninggalkan Musdalifah. Nah, tahun lalu itu kan trouble-nya itu kenapa gitu ya? Itu telat jemputan bus untuk jamaah haji reguler. Sehingga bisa dibayangkan di Musdalifah itu tidak ada tenda, Pak. Tidak ada tenda. Panasnya luar biasa karena itu aspal gitu ya. Karpet yang kita injak pun itu kalau udah kena panas kan jadi ya panas juga ke kaki itu kan gitu ya. Nah, itu kemarin itu trouble tahun kemarin itu adalah apa? Jemputan bus khususnya untuk haji reguler itu telat sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Makanya mohon maaf saat itu banyak yang orang ya sakit langsung di situ dan kemudian banyak yang wafat gitu ya. Itu. Ya kan? Nah, itu. Tapi kalau yang kita insya Allah haji reguler haji furoda itu biasanya itu
busnya sudah standby kan lagi, itu sebelum matahari terbit itu sudah ada. Karena memang tadi jalurnya memang berbeda. Kita siapkan di situ, tapi tetap harus antri. Nah, ketika antri itu kalau mau tidak terpisah, ya memang kita terus nyambung. Satu grup gitu ya, nyambung. Nanti kita dari situ akan dibawa kemana? Ke Mina gitu ya. Tanggal 10 itu akan dibawa kembali ke tenda lagi di Mina. Ya. Nah, pada saat kita tenda ke Mina itu masih kita talbiyah, masih apa semuanya gitu ya. Ya talbiyah, ya takbir, dibarengi dengan talbiyah dan takbir. Karena hari itu adalah Idul Adha tanggal 10. Jadi talbiyah dibaca, takbir juga dibaca. Sampai kita takbiran lah kan gitu ya. Itu seperti itu sampai kita di tenda Mina, kita sarapan pagi di sana, baru kemudian setelah itu kita siap-siap lontar jumroh. Disinilah mulainya tenaga kita itu di situ. Kenapa? Karena ke lontar jumroh tidak pakai kendaraan, tapi jalan kaki. Nah, tanggal 10 itu jalan kaki kita itu masih pagi, tapi paginya di sana ya panas, gitu ya. Jadi itu kita akan lontar jumroh Aqobah, kemudian kita akan al-hadyu, kita pastikan di situ nanti, kemudian setelah itu tahallul. Kalau kita sudah melakukan 3 amalan ini di Mina, lontar jumroh Aqobah 7. Jumroh Aqobah itu yang paling terakhir 3. Jadi kita akan datang itu masuk dari jalan itu Tugu Ula dulu. Saya sebut Tugu saja lah ya. Tugu pertama itu jumroh Ula. Nanti maju lagi depan jumroh Wusto tengah. Nanti kemudian terakhir lagi itu Aqobah, gitu ya. Jadi Ula, Wusto, Aqobah. Tanggal 10 itu yang kita lempar itu hanya 1, yaitu Aqobah yang paling terakhir. Nah, bukan yang paling depan, yang salah. Yang paling depan Ula, tengah Wusto, nanti yang sana itu Aqobah, gitu ya. Itu 7 butir, tidak boleh sekaligus. 1, Allahu Akbar. Ambil lagi 1 lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, terus sampai itu 7, gitu ya. Kalau udah 7 seperti itu, udah selesai tuh. Kita langsung belok arah jalan pulang. Jalan berangkat dengan jalan pulang pasti berbeda. Ya, tapi berangkat itu 3 kilo, nanti pulang 3 kilo juga. Dan nggak boleh ada berhenti di situ, kecuali memang ada di situ ada semacam ada apa namanya air minum ya, itu zam-zam apa gitu, itu disiapin. Ya, asal kita bisa bawa itu, kalaupun enggak ya, itu boleh kita dipencet itu gitu ya, langsung kita minum di situ. Terus jalan. Ya, itu alhamdulillah itu sudah tersedia di situ gitu. Nanti kemudian setelah itu kita balik lagi ke tenda. Gitu ya, balik lagi ke tenda. Nah, memang di situ nanti kita bisa diskusikan seperti tadi gitu ya. Bisa enggak tanggal hari itu, tanggal 10 itu mau menyelesaikan rangkaian ibadah semuanya, karena kita ada PR yaitu tawaf ifadah dan sa'i, ya kan? Tawaf ifadah dan sa'i itu di Masjidil Haram. Yang tadi kalau mau jalan kaki itu jarak tempuhnya itu 12 kilo jalan. Dari apa tuh namanya? Ya, dari Mina tadi kita lontar jumroh Aqobah, kita akan turun gitu ya, naik eskalator kita turun ke bawah itu, nanti baru kemudian kita akan jalan. Gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu memang siap itu 12 kilo, ayo, nah, kan gitu ya. Pada hari itu, nanti selesai itu nanti kita ya, nanti kita di sana tawaf ifadah 7 putaran itu, kemudian nanti sa'i. Kalau sudah itu berarti udah selesai rangkaian ibadah haji tanggal 10. Ya, udah selesai itu. Itu namanya sudah tahallul kubra. Segala apa namanya ya, larangan-larangan ihram sudah selesai. Tapi kalau baru tadi Mina saja kita tahu apa lontar jumroh Aqobah, menyembelih hewan al-hadyu dan kemudian tahallul, itu baru tahallul sughra. Semua larangan boleh diganti, termasuk pakaian ihram kita ganti dengan pakaian berjahit. Kalau sudah tahallul boleh.
Ya, tapi yang tidak boleh ada hubungan suami istri sampai tawaf ifadah dan sa'i dilakukan. Ya, itu amalannya. Nah, kalau bisa nggak kalau misalkan kayaknya medannya berat pada saat itu Bapak dan Ibu, fisiknya misalkan agak lelah Ustaz, ya udah, berarti gimana? Kita akhirkan. Kalau kita akhirkan tawaf ifadah dan sa'inya, maka apa? Kita balik lagi habis lontar jumroh akobah, balik lagi ke tenda, ya kan? Nah, nanti di tenda berarti kita sudah langsung mabit tuh. Berarti tanggal 10 malam tanggal 11, gitu kan? Malam tanggal 11. Tawaf ifadah dan tawaf sa'inya bisa diundur. Sampai kapan diundurnya? Kalau ini sampai kita bisa masuk ke hotel yang ada di Mekah, bukan di hotel transit lagi, gitu ya. Berarti kalau sudah kita akan masuk di hotel Mekah itu, ya berarti harus melewati tanggal 13 Zulhijjah, gitu ya. Karena kita selesai tanggal 11, 12, dan 13 masih berada di tenda. Kalau nggak salah di situ ada 1 malam atau 2 malam itu lagi di hotel transit. Baru kemudian setelah itu kita akan masuk ke hotel yang di apa tuh, Rayana ya, Raihan ya. Rotana, di Rotana. Kalau sudah masuk di Rotana di sana, barulah kita melakukan tawaf ifadah dan sa'i, gitu ya. Sehingga apa? Ya, bus kita semuanya tersedia, gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau misalkan tanggal 13 itu berarti kita udah selesai dari jumrah ula, wusta dan akobah, gitu ya. Itu kan berarti kita akan keluar semuanya ke hotel transit. Nanti dari hotel transit kita baru ke hotel di Rotana tersebut. Nah, kalau udah nyampe sana kan dekat, turun udah langsung Masjidil Haram, tawaf ifadah, lalu tawaf sunnah. Itu bisa seperti itu, gitu ya. Tinggal nanti Bapak dan Ibu nyamannya mana, gitu ya. Kalau saya pembimbing ngikut, tapi jangan dibuat saya bingung, separuh mau ini, separuh mau ini, gitu kan. Nah, itu nanti agak repot, gitu ya, gitu. Atau kalaupun memang mau ya yang apa namanya, yang siap jalan, gitu ya, yang muda-muda, gitu ya, ya nggak apa-apa tanggal 10, gitu ya. Nanti yang bapak-bapak yang kira-kira bisa diundur, nanti diundur. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Saya sebagai pembimbing nanti fleksibel, dan ibu sekalian mengikuti kita, asal semuanya kita saling menghormati, ya. Tadi yang bapak-bapak yang apa, kita yang muda itu kakinya harus ada remnya, gitu ya, kan gitu ya. Ya seperti itu ya. Baik. Jadi itu insya Allah amalan tanggal 10 ya. Saya kira amalan tanggal 10 kita sudah paham. Tapi setelah kita lontar jumrah itu yang berhenti adalah talbiyah. Tidak lagi setelah kita tahallul kan, gitu ya. Kan lontar jumrah akobah, lalu kemudian kita hewan al-haju, kemudian kita tahallul. Setelah tahallul yang berhenti itu adalah talbiyah. Diganti dengan takbir. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Terus takbir sampai tanggal 13 Zulhijjah, sampai hari tasyrik terakhir. Ya, hari tasyrik terakhir tanggal 13 itu kita, kalau itu berarti ngambil nafar sani, gitu ya. Setelah itu berarti selesai tanggal 13 itu. Sekali lagi, amalan di Mina itu adalah sholat 5 waktu pada waktunya masing-masing, tidak dijama, yang boleh dikosor, kemudian zikir, doa, kemudian tilawah Quran, gitu ya, kajian itu juga boleh. Nanti pada tanggal 11, 12, dan 13 melontar jumrohnya itu adalah ba'da zawal. Sunnahnya mulai dari ba'da zawal. Ba'da zawal itu adalah ketika apa? Matahari sudah di atas, yaitu pada waktu zuhur. Jadi azan zuhur, habis azan zuhur kita lontar jumroh. Memang itu panas, tapi itu yang afdal, yang utama. Nanti kita lihat kondisi yang ada. Saya kira itu ya. Karena kalian tuh udah ada pegang-pegang mic, gitu ya. Ya, udah lewat ya. Tafadhal.